Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi mikrobiologi pada pencemaran lingkungan. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Cici Har Lisna, yang kedua Cut Malahayati, yang ketiga Eka Mauliza, yang keempat Fajri Ardiansyah, yang kelima Syahrial. Saya Fajri Ardiansyah sebagai awal dari presenter akan mempresentasikan tentang aplikasi mikrobiologi terutama pada bagian pencemaran lingkungan. Nah, pada slide yang pertama, apa itu biosensor? Biosensor merupakan bakteri yang mampu mengetahui lokasi adanya polutan aktif di sekitar lingkungan. Biosensor tidak membutuhkan peralatan dan zat kimia untuk bekerja secara cepat dalam mendeteksi adanya polutan. Bakteri biosensor akan aktif jika ada reseptor yang terdapat pada polutan dan melaporkan keberadaan polutan secara nyata. Biosensor menggunakan operon Lux dari bakteri Vibrio atau Photobacterium sebagai pendeteksi polutan. Operon pada biosensor ini mengandung inducer dan struktur gen untuk enzim luciferase dan keberadaan koenzim yang disebut FNH2 atau FMNH2. Enzim luciferase bereaksi dengan molekul seperti kompleks enzim substrat di mana oksidasi FMNH2 akan menghasilkan FMN. Bakteri yang mengandung operon Lux akan menghancurkan dan memancarkan cahaya ketika reseptor tersebut aktif. Salah satu bakteri yang bisa digunakan sebagai biosensor adalah Escherichia coli atau yang kita kenal dengan E. coli. E. coli juga mampu digunakan sebagai biosensor karena juga mengandung operon Lux. E. coli mampu mendeteksi senyawa berbahaya yang terdapat pada air dan tanah. Sampel tanah dan air tercemar dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi E. coli. E. coli akan memancarkan cahaya selama dia hidup dan akan berhenti memancarkan cahaya ketika E. coli mati akibat polutan tersebut. Apa sih itu biodegradasi dan bioremediasi? Biodegradasi secara harfiah mengandung pengertian degrade dengan arti penguraian dan bio dengan arti biologi organisme. Biodegradasi dapat diartikan sebagai proses transformasi sebuah substrat menjadi substrat baru melalui reaksi secara biokimia dengan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam prosesnya. Nah, pengertian yang kedua adalah bioremediasi. Apa sih itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan dari limbah organik dengan menggunakan mikroorganisme, bakteri, fungi, tanaman atau enzimnya. Dalam mengendalikan pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang dengan tujuan mengontrol untuk mereduksi bahan pencemaran dari lingkungan. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Selain biayanya yang murah, juga dapat dilakukan secara in situ atau secara langsung di tempat dan prosesnya secara alamiah. Dalam bioremediasi, pemanfaatan mikroorganisme untuk lingkungan juga dikendalikan dengan teknik bioremediasi. Bioremediasi menggunakan proses mikroorganisme untuk menghilangkan polutan atau zat-zat yang bersifat membahayakan lingkungan.
Teknik pembersihan limbah beracun di lingkungan dapat dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Gen yang diinginkan atau gen yang terekspresi untuk bisa mendegradasi senyawa polutan disisipkan ke dalam plasmid E. coli dan gabungannya dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli tersebut. Selanjutnya, sel bakteri tersebut dikulturkan dan diperbanyak untuk diterapkan pada lingkungan yang tercemar. Proses bioremediasi. Nah, setiap bagian atau proses bioremediasi tersebut harus mempunyai proses. Jika tidak ada proses bioremediasi, maka bioremediasi tersebut bukanlah dikatakan sebagai suatu teknik. Nah, untuk yang pertama, proses bioremediasi adalah saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia dari polutan tersebut. Yang kedua, enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Nah, untuk yang pertama maksudnya adalah enzim-enzim tersebut terlebih dahulu diproduksi sebelum melakukan proses untuk mendegradasi polutan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, enzim tersebut mempercepat proses dengan menurunkan energi aktivasinya. Maksudnya adalah enzim tersebut berfungsi sebagai katalis dan berfungsi sebagai penghambat energi aktivasi yang ada di polutan tersebut. Nah, yang ketiga adalah pada proses ini terjadi biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi. Nah, pada bagian ketiga ini, proses biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang tidak lebih beracun terjadi pada tahap yang ketiga. Tahap yang keempat adalah degradasi senyawa kimia oleh mikroba di lingkungan merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi kadar bahan-bahan berbahaya di lingkungan. Nah, untuk yang proses yang kelima, dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. Yang keenam, enzim yang dihasilkan juga berperan untuk mengkatalis reaksi degradasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keseimbangan. Yang ketujuh, lintasan biodegradasi berbagai senyawa kimia yang berbahaya dapat dimengerti berdasarkan lintasan mekanisme dan beberapa senyawa kimia alami seperti hidrokarbon, lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Proses yang terakhir adalah sebagian besar dari prosesnya, terutama tahap akhir metabolisme umumnya berlangsung melalui proses yang sama. Nah, maksud dari proses bioremediasi ini adalah mikroba terutama pada bakteri ada yang bersifat dapat mendegradasi atau dapat menghilangkan polutan yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah Theobacillus yang dapat mendegradasi besi atau dapat memisahkan biji besi dari besi itu sendiri. Bioremediasi ini juga kita sebut sebagai salah satu teknik penggunaan mikroba dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Kita tahu sendiri, mikroba ini sangat berperan bagi kehidupan kita. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mikroba ini sebagai parasit bagi diri kita. Itu memang benar, sebagian mikroba ada yang berperan sebagai parasit dan sebagian lagi ada yang berperan sebagai bioremediasi atau yang menguntungkan bagi kita.
Salah satu contoh dari bioremediasi adalah tumpahan minyak di laut. Bagaimana manusia dapat membersihkan tumpahan minyak di laut? Yaitu dengan menggunakan teknik bioremediasi, menggunakan mikroba. Karena kita tahu sendiri mikroba ini sangat berperan bagi kehidupan kita, mempunyai peranan penting bagi kehidupan kita. Mikroba ini menggunakan atau melisis atau menghancurkan polutan-polutan eh, yang ada di tumpahan minyak yang di laut tersebut. Kenapa mikroba memakan atau melisis tersebut? Karena mikroba menggunakan tumpahan minyak tersebut untuk sebagai energinya tersebut atau sebagai makanannya. Jika kita sebagai manusia menggunakan teknik atau menghalau tumpahan minyak tersebut agar tidak tercemar, maka membutuhkan waktu yang lama. Untuk proses yang lebih cepat, maka kita sebagai manusia menggunakan yang namanya teknik bioremediasi dan biodegradasi, yakni dengan menggunakan mikroba. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Malahayati dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yang mana saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Sebelum saya menjelaskan apa saja faktor yang bisa mempengaruhi bioremediasi, saya akan menjelaskan dulu apa itu bioremediasi. Bioremediasi tadi kan sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskannya lagi, yang mana bioremediasi ini adalah suatu proses yang mana suatu lingkungan yang sudah tercemar, yang sudah berbahaya, yang sudah beracun, yang mana proses bioremediasi ini dapat mengurai, dapat membuat tanah tersebut ataupun lingkungan tersebut tidak beracun lagi dan tidak berbahaya lagi. Itulah dilakukan dengan proses bioremediasi, yang mana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bioremediasi ini adalah yang pertama adalah tanah. Banyak kita ketahui model tanah, ada yang seperti padat, ada yang berbentuk cair, ada yang seperti pasir, banyak macam model tanah. Akan tetapi yang bisa mempengaruhi berkelanjutannya proses bioremediasi ini adalah tanah yang berbentuk liat, yang dia kandungan airnya itu lebih banyak. Kenapa begitu? Karena di situ akan membuat mikroba akan lebih mudah tumbuh pada tanah yang temperatur airnya itu lebih tinggi, yang tanah yang airnya itu lebih tinggi, yang kadar airnya lebih tinggi. Yang kedua adalah temperatur. Temperatur ini seperti dapat kita ketahui, yaitu adalah seperti suhu. Perlu bagi kita untuk mengetahui berapa suhu yang ada pada lingkungan tersebut, karena bukan sembarangan mikroba yang dapat tumbuh pada suhu tersebut, karena sangat banyak mikroba yang mana dia tumbuh dari berbagai macam suhu, yang seperti contoh bakteri Physophilus, yang mana mikroba ini dia dapat tumbuh di daerah dingin yang mana derajat celciusnya adalah kurang dari 15 derajat celcius. Mikroba Physophilus ini hanya dapat tumbuh pada suhu dingin yang berderajat kurang dari 15 derajat celcius. Ada juga mikroba yang tumbuh pada suhu moderat yang berkisaran 15 sampai 40 derajat celcius, seperti contoh bakteri Mesophilus. Dan ada juga bakteri yang hidup pada suhu yang tinggi, suhu yang paling panas, yaitu berkisaran kurang dari 80 derajat celcius, yang mana bakteri ini disebut dengan Thermophilus. Akan tetapi banyak para penelitian mengatakan kalau bakteri yang pada derajat kurang dari 80 derajat celcius itu tidak bisa lagi dilakukan proses bioremediasi.
Nah, maka perlu bagi kita mengetahui bagaimana temperatur pada lingkungan tersebut, dan agar dapat kita ketahui bakteri apa saja yang dapat tumbuh pada temperatur tersebut. Yang selanjutnya adalah oksigen. Oksigen ini sangat perlu juga bagi pertumbuhan bioremediasi. Yang mana bakteri yang biasa digunakan untuk mendeteksi hidrokarbon adalah bakteri aerob. Yaitu bakteri aerob ini yang dia membutuhkan oksigen dalam aktivitasnya. Yang mana bagaimana kita mendapatkan oksigen tanah? Oksigen di dalam tanah yaitu dengan cara difusi, yang mana cara ini antara udara dengan tanah. Oksigen ini juga mudah habis, terutama jika jumlah mikroorganisme ini yang memanfaatkan oksigennya ini lebih banyak, tersebut sangat banyak. Sedangkan proses difusi ini sendiri membutuhkan cara yang sangat lama, difusi antara oksigen dengan tanah. Maka dengan salah satu ini akan menghambatkan faktor proses bioremediasi. Akan tetapi ada juga cara untuk dilakukan aerob ini, pemberian oksigen ini. Ada juga cara untuk melakukan pemberian oksigen di dalam tanah, yaitu dengan cara mengalirkan oksigen melalui pipa-pipa pengadukan manual atau dengan alat berat. Yang mana ini kebutuhan oksigen ini diperoleh melalui proses pengadukan dan pembalikan secara berkala, yang mana bertujuannya ini untuk menjaga suhu tanah agar tetap ideal, serta untuk menghomogenitaskan campuran pada tanah. Yang selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi ini juga sangat penting bagi pertumbuhan mikroba. Yang mana nutrisi ini adalah tempat makanannya mikroba. Yang mana secara umum komposisi sel mikroba ini terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, belerang, besi, kalsium, magnesium, dan klorida. Yang mana apabila salah satu unsur tidak tersedia, apabila salah satu unsur nutrisi tadi seperti nitrogen dan kalsium tadi tidak tersedia pada lingkungan tersebut, maka itu akan menghambat terjadinya laju penguraian tersebut, akan membuat proses terjadi penguraian tersebut akan lambat prosesnya, ataupun menghambat penguraian menjadi lambat, menyebabkan laju penguraian itu akan menjadi lambat. Yang selanjutnya adalah interaksi antar polutan. Interaksi antar polutan ini adalah mikroba, yang mana mikroba ini dia ada yang bersifat organik dan bersifat anorganik. Yang mana organik ini adalah secara alami sudah tersedia melalui pembusukan. Seperti kita ketahui dalam suatu lingkungan seperti tanah, seperti daun gitu, dia kan dapat mengurai, ataupun hewan-hewan yang mati itu kan telah terjadi pembusukan. Maka di situ ada bakteri yang hidup kan. Maka di situ adalah disebut juga dengan polutan yang secara alami yang sudah tersedia pada lingkungan tersebut. Ada juga polutan ataupun mikroba yang berasal dari aktivitas manusia, yaitu dengan cara penambahan, dengan cara menambahkan bakteri pada lingkungan tersebut. Yang mana interaksi antar polutan ini ketika dicampuran bahan organik tersebut tersedia, mikroba akan beraksi secara selektif, yang mana mereka akan mengurai terlebih dahulu senyawa organik yang paling disukai pada mikroba tersebut. Yang mana organik yang paling disukai dia akan melakukan penguraian dengan secara cepat. Akan tetapi senyawa organik yang lainnya akan diabaikan terlebih dahulu. Pada proses penguraian ini, jika sebaliknya, bila konsentrasi polutan ini tinggi, bahan pencemar tersebut akan menjadi toksik. Pada kondisi ini, proses penguraian akan terhambat pada beberapa kasus. Selanjutnya adalah persyaratan yang diperlukan agar proses penguraian berlangsung. Syarat-syarat bagaimana supaya proses penguraian bioremediasi ini berlangsung adalah, yang pertama adalah mikroorganisme. Harus adanya mikroorganisme.
Itu yang sangat penting. Yang mana mikroorganisme adalah bakteri, fungi, itu sangat penting pada proses penguraian. Yang kedua ada sumber energi. Ada sumber energi untuk dilakukannya proses penguraian tersebut. Harus ada sumber energi. Sumber energi ini untuk mikroorganisme, untuk pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada elektron akseptor. Elektron akseptor ini juga tersedia terminal elektron akseptor seperti molekul oksigen, nitrat, sulfat, besi, mangan, dan karbon dioksida. Diperlukan untuk penyediaan energi. Nah, ini juga penting untuk energi bagi mikroorganisme. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan pada tanah ini juga termasuk sangat penting pada mikroorganisme. Kita harus mengetahui bagaimana kelembapan pada tanah tersebut untuk pertumbuhan mikroorganisme. Seperti yang kita bahas, kelembapan tanah itu juga sangat penting. Suhu berapa saja, kelembapan tanah itu bagaimana untuk pertumbuhan mikroba, bagaimana kandungan airnya, apakah mikroorganisme itu dapat tumbuh, dapat berkembang biak atau tidak. Selanjutnya ada pH. pH ini ada yang bersifat asam, netral, dan basa. Pada sebagian banyak penelitian mengatakan untuk berkelanjutannya proses bioremediasi ini adalah pH netral. pH netral dapat mudah terurai, dapat mudah penguraian pada proses bioremediasi. Yang mana kisaran bioremediasi pH ini antara kisaran 6,5 sampai 7,5%. Dia mudah terurai, sedangkan pada asam dan basa itu tidak, itu sulit. Maka kita harus mengetahui dulu berapa pH pada lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah nutrisi, yang mana nutrisi adalah untuk makannya mikroorganisme tadi kan, seperti contoh kalsium tadi kan, besi, fosfor, kalium. Itu juga sangat penting kita ketahui apa saja nutrisi yang ada pada mikroorganisme tersebut. Jika nutrisinya kurang, maka itu juga akan menghambatkan pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya adalah suhu. Suhu pada lingkungan tersebut akan juga sangat penting. Ada mikroorganisme yang dapat tumbuh pada lingkungan yang dingin, ada mikroorganisme yang tumbuh pada udara pada lingkungan yang tidak terlalu panas. Ada juga yang sangat panas pun ada juga mikroorganisme yang dapat tumbuh. Maka kita harus mengetahui berapa suhu yang pada lingkungan tersebut untuk proses pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Setelah sekian dari 7 tadi sudah tersedia, maka proses biodiversitas ini sudah pada lingkungan tersebut sudah tidak beracun lagi. Produk antara sudah mulai hilang dan tidak ada lagi predator, minyak bumi itu tidak ada lagi, tidak beracun lagi. Maka di situ proses biodiversitas ini sudah, persyaratan proses ini sudah lengkap, maka sudah ada terjadi proses biodiversitas, sudah berhasil gitu. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan oleh tumpahan minyak bumi, ya seperti sudah saya contohkan tadi. Tumpahan minyak bumi ini, yang mana dia ini bahan utama yang terkandung dalam minyak bumi ini adalah hidrokarbon alifatik dan aromatik. Dan juga komponen minyak bumi ini mudah didegradasi oleh bakteri, yang merupakan komponen itu terbesar dalam minyak bumi atau mendominasi, yaitu yang didominasi itu adalah alkana yang bersifat lebih mudah terlarut dalam air dan terdifusi ke dalam membran sel bakteri. Sekian dari saya. Kalau banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bakteri dan fungi diketahui dapat digunakan untuk mendegradasi minyak bumi. Yang pertama ada bakteri hidrokarbon nukleastik. Adapun contoh dari bakteri hidrokarbon nukleastik yaitu bakteri dari genus Achromobacter, Artobacter, Acinetobacter, Actinomyces, Aeromonas, Pseudomonas, dan Bacillus. Beberapa contoh fungi yang digunakan dalam biodegradasi minyak bumi adalah fungi dari genus Candida. Sejumlah bakteri seperti Pseudomonas dan lain-lain menghasilkan senyawa biosurfaktan atau biomulsi. Selanjutnya ada pencemaran logam berat. Bahan pencemar senyawa anorganik mineral, misalnya logam-logam berat seperti merkuri, kadmium, timah hitam, tembaga,
timbal, dan garam-garam anorganik. Mikroba memerlukan logam sebagai fungsi struktural dan katalis serta sebagai donor atau reseptor elektron dalam metabolisme energi. Selanjutnya ada kemampuan interaksi mikroba terhadap logam. Yang pertama, mengikat ion logam yang ada di lingkungan serta pada permukaan sel, serta membawanya ke dalam sel untuk berbagai fungsi sel. Contohnya bakteri Thiobacillus sp. mampu menggunakan Fe dalam aktivitas enzim format dehidrogenase pada sitokrom. Yang kedua, menggunakan logam sebagai donor atau aseptor elektron dalam metabolisme energi. Yang ketiga, mengikat logam sebagai kation pada permukaan sel yang bermuatan negatif dalam proses disebut biosorpsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mauliza. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara-cara mikroba dapat mengurangi logam berat. Cara-cara mikroba dapat mengurangi logam berat itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada detoksifikasi atau biosorpsi. Detoksifikasi ini pada prinsipnya mengubah ion logam berat yang bersifat toksik menjadi senyawa yang tidak toksik. Prinsip ini umumnya berlangsung di dalam kondisi anaerob dan memanfaatkan senyawa kimia sebagai akseptor elektron. Yang kedua ada biohidrometalurgi. Biohidrometalurgi ini pada prinsipnya mengubah ion logam yang terikat pada suatu senyawa yang tidak dapat larut dalam air menjadi senyawa yang dapat larut di dalam air. Yang ketiga ada bioleaching. Bioleaching ini merupakan aktivitas mikroba untuk melarutkan logam berat dari senyawa yang mengikatnya dalam bentuk ion bebas. Biasanya mikroba ini menghasilkan asam dan senyawa pelarut untuk membebaskan ion logam dari senyawa pengikatnya. Proses ini biasanya berlangsung diikuti dengan akumulasi ion logam. Yang keempat ada bioakumulasi. Bioakumulasi merupakan interaksi mikroba dan ion logam yang berhubungan dengan lintasan metabolisme. Selanjutnya, mikrobia pendegradasi logam berat. Mikrobia pendegradasi logam berat ini terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama ada Enterobacter cloacae dan Pseudomonas fluorescens. Enterobacter cloacae ini adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang secara fakultatif anaerobik dan mengandung flagella peritrichaeus. Sedangkan Pseudomonas fluorescens ini adalah bakteri yang dapat menyebabkan warna hijau yang tidak dikehendaki pada pembuatan makanan fermentasi dari kubis. Yang kedua ada Desulfovibrio sp. Desulfovibrio sp ini adalah sebuah gandus bakteri gram negatif yang memiliki sifat pereduksi sulfat. Artinya, dia tidak mengandung sulfat untuk oksidasi dan alih-alih oksigen. Bakteri ini banyak ditemukan pada lingkungan akuatik yang kaya dengan bahan organik serta pada tanah yang bergenangan air. Yang ketiga ada Desulfuromonas acetoxidans. Desulfuromonas acetoxidans ini merupakan
bagian dari genus Desulfuromonas yang memiliki karakteristik yang mampu mereduksi sulfur, memiliki konversi unsur sulfur menjadi sulfida. Yang keempat ada Desulfotomaculum sp atau bakteri pereduksi sulfat. Bakteri pereduksi sulfat ini adalah batang lurus atau melengkung, sangat tahan panas dan juga merupakan pemecah nitrogen atmosfer yang hidup bebas. Mereka motil dengan flagella paritrichaus dan merupakan penghuni umum tanah, udara, lapisan panas bumi, usus serangga dan rumen. Bakteri ini juga bisa menyebabkan pembusukan pada makanan kaleng. Yang kelima ada Thiobacillus ferrooxidans atau bakteri belerang. Bakteri belerang ini adalah genus dari Acidithiobacilla. Genus ini mencakup organisme acidofilik yang mampu melakukan oksidasi basi dan sulfur. Yang keenam ada mikroalga, contohnya spirulina. Spirulina sp ini merupakan organisme yang bersifat autotrof dan warnanya hijau kebiruan. Berkoloni menyerupai spiral dan juga merupakan spesies dari divisi Cynophyta, famili Oscillatoriaceae, yang ditemukan di danau, air laut, air tawar, dan pada media tanah. Yang terakhir ada jamur Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan nama spesies yang termasuk dalam khamir berbentuk oval dan mempunyai mikrostruktur yang terdiri dari kapsul dan dinding sel. Sedangkan Candida sp ini adalah salah satu genus dari ragi yang merupakan penyebab paling umum dari infeksi jamur. Selanjutnya, ada peran mikroba sebagai pembersih air. Peran mikroba sebagai pembersih air itu terbagi ke dalam dua, yaitu satu, kelompok bakteri besi Crenotrix dan Spaerotilus mampu mengoksidasi senyawa ferro menjadi ferri yang berakibat berubahnya warna air menjadi kehitaman dan atau kecoklatan. Kelompok bakteri belerang Chromatium dan Thiobacillus mampu mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S sehingga air akan berbau busuk. Kelompok mikroalgae dalam jumlah besar juga akan membuat perubahan warna pada air. Yang kedua, bila bahan kimia pencemar jumlahnya banyak, maka bakteri pengurai juga akan banyak
di perairan tersebut. Bakteri yang bersifat sebagai dekomposer akan menguraikan bahan kimia tersebut sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi makhluk hidup. Yang tinggal di perairan tersebut, dan air aman digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas peran mikroba dalam mengurai sampah. Mikroba yang berperan dalam mengurai sampah ini yaitu bakteri dari jamur Actinomycetes dan protozoa. Kemudian sampah organik ini dapat diproses menjadi kompos dan biogas. Produksi biogas ini menggunakan limbah organik dan sisa bahan ternak yang diuraikan oleh kelompok Archaea methanogen. Biogas yang dihasilkan sebagian berupa metana. Hasil penguraian limbah organik mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Penguraian ini dilakukan oleh bakteri anaerob. Kemudian peran mikroba dalam mengurai minyak di laut yaitu mikroba yang mendegradasi minyak seperti kelompok Pseudomonas yang bermacam-macam Corynebacteria, Mycobacteria, dan beberapa jenis yeast. Kemudian komponen minyak yang terdiri banyak senyawa ini merupakan polutan utama di tanah dan lingkungan perairan dan bersifat toksik. Selanjutnya, proses degradasi yang dilakukan oleh mikroba dalam mengatasi limbah minyak ini yaitu memerlukan waktu yang relatif lama karena pengaruh faktor yang seperti konsentrasi bahan pencemar, keragaman populasi, aktivitas enzim, ketersediaan oksigen, dan suhu. Kemudian suhu optimal untuk mendegradasinya ialah 30-40 derajat Celcius dan pH berkisar 6,5 sampai 7,5 dengan ketersediaan nutrisi, nitrogen, dan fosfor. Kemudian mikroba akan memanfaatkan senyawa tersebut sebagai sumber karbon dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Dan mikroba akan mengoksidasi hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi dan menjadikan hidrokarbon sebagai donor elektron. Kemudian mikroba mengoksidasi minyak bumi menjadi CO2 dan bioproduk seperti asam lemak, sulfaktan, dan biopolimer. Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.